Dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum, ini hadis yang lain, sudah membahas bab lain, apabila kalian baru bangun tidur, mimmanamihi, dari tidurnya, fal yastanthir salasan, hendaknya istinthar sebanyak 3 kali. Ini sunnah ketika kita baru saja bangun tidur. Fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi, karena setan bersembunyi di lubang hidung. Nah, di antara tempat favorit bagi syaitan itu bersembunyi di lubang hidung. Jadi setan itu di dalam bersembunyi dalam tubuh anak Adam itu ada beberapa tempat yang favorit. Di antaranya adalah aliran darah, kemudian di sini adalah rongga hidung. Selain rongga hidung apa lagi misalnya? Dalam hadis Nabi yang lain. Baik, di rongga mulut misalnya. Jadi ada beberapa tempat yang favorit bagi syaitan untuk bersembunyi. Maka kalau kita sering terkena gangguan syaitan, salah satu terapinya adalah bisa istinsyak, istinsar, membersihkan hidung. Salah satu terapinya bisa membersihkan hidung. Baik, terapi yang lain yang bisa kita lakukan adalah karena setan itu ada di aliran darah, itu bisa dengan fasdu, bisa pula dengan berbekam. Ada yang pernah fasdu? Pak Ferry? Pernah? Rasanya gimana Pak? Berapa gelas? Ya? 1 gelas? Lemes mboten? Mboten nggih? Oh ya, Pak Ferry ini sudah praktek fasdu, mengeluarkan darah 1 gelas Pak ya. Gelas cangklek apa gelas cilik Pak? Oh, gelas kecil ya, gelas yang serupa dengan apa itu? Air mineral gelas itu ya. Jadi darahnya dikeluarkan kurang lebih sekitar 1 gelas. Nah, setelah itu ada perubahannya gimana Pak? Lebih enteng? Ya, lebih enteng. Itu dalam penjelasan medis ada penjelasannya itu. Nanti yang ahli kedokteran bisa menjelaskan. Ada yang kuliah di kedokteran nih teman-teman yang KKN? Ya? Oh, enggak hadir. Oh iya. Nanti bisa menjelaskan bahwa penyakit-penyakit itu memang ada di darah. Ketika darah itu dikeluarkan, maka penyakit akan keluar bersama dengan darah. Nah, bisa pula kalau kita mau sehat, salah satunya adalah sering donor darah. Jadi bisa fasdu, bisa pula sering donor darah. Karena nanti penyakit-penyakitnya akan ikut keluar dengan darah itu. Nah, ini sangat recommended bagi teman-teman yang ingin menjaga kesehatan diri kita. Dan insya Allah itu juga salah satu sunnah Nabi untuk fasdu. Karena memang salah satu tempat bersembunyinya syaitan itu di aliran darah pula. Dan nanti kalau didonorkan darahnya biasanya akan di-screening di situ. Ada penyakit-penyakitnya. Itu pula dalam agama kita dilarang mengkonsumsi darah. Jadi hewan yang disembelih darahnya dilarang dikonsumsi karena di situ kumpulan penyakit. Nah, kalau saya termasuk orang yang tidak cocok untuk donor darah. Karena donor darah itu HB-nya harus tinggi. Nah, di sini ada teman kita, Mas Mantri, beliau ini sudah rutin donor darah. Nah, HB-nya berapa untuk donor darah? Minimal 12,5. Nah, jadi minimal 12,5. Kurang dari 12,5 tidak bisa donor darah. Nah, dan untuk bisa 12,5 itu harus tidur yang cukup. Untuk guru ngaji itu tidak bisa donor darah karena kurang tidur. Nah, jadi untuk guru ngaji seperti saya itu tidak bisa donor darah karena kurang tidur. Karena nanti kalau cek HB biasanya kurang dari 12,5 karena tidurnya kurang. Jadi orang yang kurang tidur itu
HB-nya tidak tinggi, rendah. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga solusinya bagi teman-teman yang mau donor darah harus tidur yang cukup. Kita lanjutkan. Jadi ini tadi salah satu sunnah Nabi dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, apabila Rasul baru bangun dari tidur, yakni zahirnya tidur di waktu malam ataupun siang, karena di sini disebut manamihi tanpa disebut malam atau siang, maka ini semua saat kita tidur baik malam maupun siang. Istinsyak itu adalah menghirup air ke dalam hidung. Istinsar itu adalah mengeluarkan kembali. Insya Allah juga ini termasuk cara yang efektif untuk menjaga diri kita dari flu. Insya Allah kalau kita bisa istinsyak dan istinsar yang benar, itu bisa jarang terkena flu, karena nanti hidungnya akan bersih. Tetapi memang sekali lagi, kadang-kadang di tempat kita ketika berwudu itu tidak istinsyak, tidak istinsar, tidak menghirup air ke dalam hidung, cuma airnya nyun sewu, hidungnya cuma disentuhin air, ambil air, nah dicuci, nah gini. Gimana biasanya? Dihirup atau ditempelin air? Nah gitu. Ditempelin aja. Iya. Kalau mazhab Hambali ini termasuk perkara yang penting, yang mustahab, hampir wajib. Nah, nanti tanyakan sama teman kita yang mazhab Hambali ini. Gimana Mas? Ya, untuk istinsyak tidak boleh ditinggal ya. Iya. Ya, dihirup terus dikeluarin. Jadi dalam mazhab Hambali ini sangat ditekankan untuk bisa menghirup air, ambil air, dihirup. Nah, ojo banter-banter kesentor. Jadi apa namanya? Saya pernah banter gitu, mak celeng itu rasanya lumayan itu. Ya. Jadi ojo banter-banter, tapi bisa dilatih. Jadi ambil dengan satu tangan ya, satu tangan dihirup. Jangan terlalu kenceng. Kalau kira-kira sudah masuk setengah, dilepas. Nah, disemburkan kembali. Insya Allah itu sehat kalau bisa. Kalau tidak bisa ya itu malah mumet kalau tidak bisa. Ada yang pernah nyoba istinsyak, istinsar kesentelopen? Ya, Mas Eko pernah? Pernah. Gimana Mas rasanya kesentelopen? Ya, baik. Jadi alon-alon. Kalau tidak bisa tidak usah dipaksakan, tapi dilatih alon-alon. Baik, Bapak Ibu-ibu, ini termasuk sunnah Nabi saat berwudu maupun saat baru bangun tidur. Beliau melakukan istinsyak dan istinsar. Termasuk tadi Nabi SAW dalam berkumur-kumur itu kadang-kadang dua tangan, tetapi yang dalam hadis yang di dalam kitab ini itu beliau menggunakan satu tangan. Termasuk di Tarjih Muhammadiyah itu berwudu kumur-kumur itu menggunakan satu tangan, tangan kanan. Jadi bukan dua tangan. Di HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, berwudu saat kumur-kumur itu tidak menggunakan dua tangan, tapi menggunakan satu tangan, tangan kanan. Nah, kenapa salah satunya? Ini juga sejalan dengan kesehatan. Meskipun dengan dua tangan juga boleh, tapi yang di dalam hadis ini itu satu tangan, kemudian di tarjih juga satu tangan. Karena tangan kanan ini insya Allah tidak digunakan untuk yang kotor-kotor, sementara tangan kiri ini digunakan untuk yang kotor-kotor, termasuk kalau lagi buang air kecil, BAB. Nah, kalau dibuat kumur-kumur, disatukan tangan kanan sama kiri, maka berpotensi untuk ada bakteri atau virus yang masuk. Maka sehingga kumur-kumurnya mustahab dianjurkan pakai tangan kanan. Nah, Bapak Ibu biasanya kanan kiri atau kanan saja? Ya? Dua. Oh iya. Yang mustahab dianjurkan itu satu tangan, bikafin wahid, dengan satu tangan. Nah, bukan dengan dua tangan. Termasuk tadi
Dalam berwudu dianjurkan untuk menghirup air ke dalam hidung, tidak hanya diambil air terus sentuh hidungnya, dipenyat-penyat. Enggak cuman gitu, tapi diambil. Termasuk tadi pada saat mengusap kepala dan telinga, tidak cuma ceplik. Nah, biasanya gimana? Ya? Ceplik juga? Oh ya, sudah diusap begini? Oh ya, alhamdulillah. Baik. Ya, meskipun kita menghormati pendapat yang ceplik-ceplik ya. Kita menghormati pendapat yang dua tangan. Tetapi yang kita rekomendasikan di sini untuk kita itu kalau berwudu pakai satu tangan. Kita hormati yang dua tangan. Kita juga menganjurkan kalau tadi hidung itu menghirup air ke dalam hidung. Tapi juga kita hormati yang hidungnya hanya dipencet-pencet ya. Kemudian juga kita menganjurkan kalau mengusap kepala dan telinga satu kali saja, satu paket. Jadi dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, langsung ke telinga dalam dan luar, sama setangkep. Nah, tapi kita juga menghormati yang dipisah. Ambil air, ceplik, ambil air lagi, ceplik. Nah, kemudian telinga juga ceplik gitu. Itu kita hormati, tapi kita menyarankan yang sebagaimana dalam hadis ini. Baik. Kemudian di sini Nabi menyebutkan tadi untuk istinsar ini juga sebanyak tiga kali. Ini juga termasuk salah satu cara untuk menjauhkan kita dari syaitan, karena syaitan itu salah satu tempat yang favorit itu menginap di telinga. Jadi salah satu menginap di telinga. Jadi kalau istinsar dan istinsak ini di dalam mazhab Hambali itu memang hukumnya wajib atau hampir wajib. Kalau dalam pandangan para ulama memang ini hukumnya adalah tidak wajib, tetapi dianjurkan. Nah, sehingga memang saudara-saudara kita yang bermadzhab Hambali itu sudah terbiasa untuk beristinsak dan istinsar.